Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Putri, NIM 070202222034, kelas B1, program studi agama-agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kosakata, penerapan kaidah bahasa Arab, dan menjelaskan tentang Musa alaihissalam. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Arabiyah Li'dirasat. Pertama yang akan saya bahas yaitu kosakata dalam bahasa Arab. Al-Mufradat, kosakata. Yang pertama, fanasohu, yang artinya menyarankan. Ad-dorobatu, artinya pemogokan. Yang ketiga ada dorbah, yang artinya pukulan. Yang keempat fahaulahu, yaitu kejantanan. Dan yang kelima lihirsati, untuk menjaganya. Yang keenam ada wa'ashin, yang artinya dan sarang. Yang ketujuh yumasalu, yang artinya mewakili. Dan yang kedelapan al-jili, yang artinya generasi. Dan yang kesembilan ada ad-dofadi, yang artinya kata. Dan yang ke-10 ada litaf tasala, yaitu mandi. Yang selanjutnya ada amaliyatu tatbiki al-qawaidil arabiyah, yang artinya praktik penerapan kaidah bahasa Arab. Yang pertama ada kutilu, yaitu fi'il madi, yang bisa disebut masa lampau atau bisa juga disebut hal yang sudah dilakukan. Yang kedua ada qaumun, fi'il madi juga. Dan yang ketiga ada fatolu. Yang keempat yasmah, yaitu fi'il mudhari, yang artinya masa sekarang atau yang sedang lagi dikerjakan. Dan yang terakhir ada khoroja, itu fi'il madi juga. Selanjutnya isi teks bahasa Arab dan terjemahan. Lamiladi wa tufulati wa syabab. Selanjutnya ada isi teks bahasa Arab dan terjemahan. Lamiladi wa tufulati wa syabab. Ulida Musa fi Misra muntasiban ila Bani Israel fil jil ar-rabi'i ba'dal hijrati ila Misra zamanan Nabi Yusufa tibqa lisala sili ansabit Taurah walad Taurah lawibna Ya'quba walladhi yumathilul jilal awwala minal hijrah lahu banu waqihat alladhi ulida Imram alladhi yumathilul jilal thalitha minal hijrah walladhi tazawwaja binasibatihi yukabid min banati lawi aidon wa anjabat minhum Musa thalitha auladiha wa asgharuhum wal farqu bisinni baina Musa wa Haruna 3 sanawat tammat wiladatu Musa hasbal qissati tauratiyati fi dhurufin su'bah. Faba'da arba'ati ajyali min hijrati ali Ya'quba ila Misra athmaru wa tawaladu wa numu wa kathuru jida khurra mimma sababa khawfan limaliki Misra khasyatan bimamihim lil a'da'i halan dila'i harbin au munaza'atihim fi milkil ard. Lidzalika amrul milki bisti'badihim wa marraru hayatahum
bi'ubudiyatin qasiyah. Musa lahir di Mesir, berafiliasi dengan Bani Israel pada generasi keempat setelah migrasi ke Mesir pada zaman Nabi Yusuf. Menurut silsilah Taurat yang menentukan bahwa Lewi, putra Yakub, yang mewakili generasi pertama migrasi, memiliki seorang putra Kohat yang lahir sebagai Amram, yang mewakili generasi ketiga dari migrasi bilangan 265718. Dan siapa menikahi sepupunya Jochebed dari putri-putri Lewi juga, dan dia melahirkan baginya Musa ketiga anak-anaknya dan yang bungsu. Dan perbedaan usia antara Musa dan Harun adalah 3 tahun. Musa lahir menurut kisah Alkitab dalam keadaan yang sulit setelah 4 generasi migrasi keluarga Yakub ke Mesir. Mereka berbuah dan berlipat ganda dan tumbuh menjadi sangat banyak. Keluaran 7:1-19 yang menyebabkan ketakutan bagi Raja Mesir, takut bahwa mereka akan bergabung dengan musuh jika terjadi perang atau perselisihan mereka. Di Raja Bumi, Raja memerintahkan perbudakan mereka dan melewati hidup mereka dalam perbudakan yang keras. Dan yang selanjutnya, Al-Haqqo Amrul Maliki Qabilata Bikotala Dzukuri min Bani Israel Takholaso minhum Waldobato Lanamuhum Al-Adadi Wa idkana Amrul Maliki Nafadan Walada Musa Fatahufat Musa alaihi Fakhobatahu lisalasi ashhar Wa id ajazat an mawarotahu madata adwal Wada'atahu fi salah minal qasobi wa tolatahu bizafat Wa khobatahu baini hasya isya hafatu nahar Summa aufadat Maryam akhotahu kubro lihirosati Ghairi anna bnatu faro Fir'aun id qasodat nahron litagtasilu ma'a jawariha Wajadat salah Musa fatan tabihi tadkhulata Maryam ahtahu kubrosa alihatahu binti Fir'aun anta jalaba amsobi litaroddo'ah faroddo'atahu liko ajaro wama kasal tofala fatorido'atu wa tofaulatu fi baiti wa ba'da fatomahu astaqru rafi manzili abnatu Fir'aun allati da'tahu Musa walati ta'ni hirfayan muntasilu minal ma', yang artinya kemudian raja memerintahkan bidan untuk membunuh laki-laki Bani Israel untuk menyingkirkan mereka dan untuk mengontrol pertumbuhan jumlah mereka. Dan ketika perintah raja berlaku, Musa lahir, jadi ibu Musa takut padanya. Jadi dia menyembunyikannya selama 3 bulan, dan ketika dia tidak dapat menyembunyikannya untuk waktu yang lebih lama, dia memasukkannya ke dalam keranjang alang-alang dan melapisinya dengan aspal dan menyembunyikannya di antara rerumputan tepi sungai. Lalu dia mengirimnya kakak perempuan Maria untuk menjaganya. Namun putri Fir'aun ketika dia pergi ke sungai untuk mencuci dengan pelayan perempuannya, menemukan keranjang kelembutan hatinya untuk Musa, jadi dia merawatnya. Ketika anak itu menolak untuk menyusui, kakak perempuannya Mary turun tangan meminta putri Fir'aun untuk membawa ibu anak itu menyusuinya, dan dia merawatnya dengan bayaran. Anak itu menghabiskan masa menyusui dan masa kanak-kanak di rumah keluarganya, dan setelah disapih, dia menetap di rumah putri Fir'aun yang memanggilnya Musa.
yang secara harfiah berarti yang dikeluarkan dari air. Wajahatu Farauna al-fashu qad akhbara Musa ba'ida hadithil aliqati inni aghlatu qalbahu qalba fir'auna wa qulubal abidi likai asna'a ayati hadihi bainahum walikai tukhbira fi masa'ibnika wa ibnika bima amiltahu fi misra wa bi ayatil lati sana'tuha bainahum fata'alamuna anni annar rabbu Itrol liqa'il awwali baina Musa wa Fir'auna walladhi talaba fihi Musa itlaqa bani Israila thalatha ayyamin liya'budur rabba wa yuqaddimu dzabaihan taqriman lahu fi bariyati lam yarfud fir'aunu fahasbu bal amara bi tashdidil amali ala bani Israil fabadalam min taqdimin tamdil li ummali jazan la'idadi labanil binai bata min wajibi ayyahdurul tabna bi anfusihim duna an tanquswa kamiyatu labanil binai fil yaumi mimma sababa tadammuri sya'bi tazamunan kanat ad-darabatu al-'asharatu allati nazalat ala qaumi fir'auna qad bada'at fa khilal liqa'il awwali lam yu'minu fir'aunu ragma mu'jizatil aswa allati tahawwalat ila thu'bana wallati jarat amama nadhirihi ala ragmi min fashali saharati misra fi mudahatil mu'jizati tazamunan kanat darabatu wa asyaratul lati nazalat ala qaumi fir'auna qad bada'at, yang artinya Tuhan telah mengatakan kepada Musa sejak lama hadis semak, aku mengeraskan hatinya, hati Fir'aun dan hati hamba-hambanya untuk melakukan tanda-tandaku ini di antara mereka, dan supaya kamu memberitahukan di telinga anakmu dan anak-anakmu apa yang aku lakukan di Mesir dan tentang tanda-tandaku yang aku lakukan di antara mereka, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhannya. Setelah pertemuan pertama anak-anak Musa dan Fir'aun, di mana Musa meminta untuk membebaskan anak Israel selama 3 hari untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban untuk menghormatinya di padang gurun. Fir'aun tidak hanya menolak, tapi anak Israel mereka harus juga memerintahkan untuk bekerja keras pada anak membawa jerami sendiri tanpa mengurangi jumlah susu bangunan per hari bersamaan. Orang menggerutu yang menyebabkan orang-orang Fir'aun telah dengan itu 10 malapetaka yang telah menimpa orang dimulai. Dan yang selanjutnya fakholala liqa'il al-awalu lam yu'minu fir'aun zawamu mu'jizatu asya alati tahawalat ila sa'ban walati jarot imaman nadoriyah ala rogimi min fashal fusila syahratu masrufi maduhata al-mujizata wa filiqai sani draba Musa nahra ba'asahu fahawalahu ila dami ghairi an ashtada qalbu fir'aun falama yasmi'u lahama wa ba'daha bisab'u ayam kana liqa'i salasa binaan ala amri lahil li Musa faida rafada fir'aun dazalat darbata saniyah bi an ajdahata dafada ardo wal manazal bisyakala kaya syaif fatalaba fir'aun il maradil awal min Musa wa Haruna ayyarfa'a dafada'a kayyadlaqa bani Israel liyabudarab ghairi an fir'aun taraja'an wa idahu ishru maut dafada
wa nazalat dorobatu salasah bi antakasaro wa audu bisakal kabir wa fashala mawali fir'aun min syahratu wa arafaini fi qadot al-ba'wat fansahu fir'aun bi ayatulaqa bani Israil wa di anahu rafado, yang artinya selama pertemuan pertama Fir'aun tidak percaya meskipun keajaiban tongkat berubah menjadi ular yang terjadi di depan matanya, meskipun kegagalan para penyihir Mesir untuk menandingi keajaiban. Dalam pertemuan kedua, Musa memukul sungai dengan tongkatnya, mengubahnya menjadi darah. Tetapi hati Fir'aun menjadi keras dan dia tidak mendengarkan mereka. Dan setelah 7 hari, pertemuan ketiga terjadi sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa, katak tanah dan rumah lebat. Maka Fir'aun meminta untuk pertama kalinya kepada Musa dan Harun untuk memelihara katak-katak itu agar dia melepaskan janjinya. Setelah kematian katak-katak itu, maka turunlah tulah ketiga, yaitu nyamuk berlipat ganda. Dan para pesulap dan peramal yang setia kepada Fir'aun gagal membasmi nyamuk, sehingga mereka menasihati Fir'aun agar dia menceraikan anak-anak Israel, tetapi dia menolak. Dan yang terakhir, ma'aruf di Fir'auna linasaihi zaraihi wa sahratihi nazalat ad-darbatu ar-rabi'atu bi anna takathura adz-dzubabi wa ashasha fi buyuti qaumi fir'auna an bani Israil hinaha wafaqa fir'auna ala talabi Musa wa idh kharaja asy-sya'bu rafa'at darbatai al-ba'udi wadzubabi ghayra anna fir'auna nakata bil wa'di wa lam yusmah li bani Israila bil audati mujaddatan fanazalat darbatul khamisatu bi anna matat jami'u mawashi qaumi fir'auna talatha ad-darbatu as-sadisatu bi an tashara al-ghubaru fil ardi ma sababa bi tawron wa damamila fil bashari wal bahaihimi thumma ad-darbatu as-sabi'atu bi an nazala matarun wa bardun azimun fi ardi misran lam yakun mitlahu fi kulli ardi misra mundu al-syarat amatan talifaz zar'u wal mahsulu li fir'auna wa 'abidihi wa kullun man lam yuwajjih qalbahu illa kalimatir rabbi. Yang terakhir artinya dengan penolakan Fir'aun atas nasihat para menterinya dan para ahli sihirnya, datanglah tulah keempat, yaitu lalat berlipat ganda dan bersarang di rumah-rumah bangsa Fir'aun tanpa anak-anak Israel. Pada saat itu Fir'aun menyetujui permintaan Musa, dan ketika orang-orang keluar, 2 tulah nyamuk dan lalat dibangkitkan, tetapi Fir'aun mengingkari janjinya dan tidak mengizinkan Bani Israel kembali lagi. Maka turunlah tulah kelima, bahwa semua anak orang Fir'aun mati, diikuti oleh tulah keenam yang menyebarkan debu di tanah, yang menyebabkan lecet dan bisul pada manusia dan binatang. Dan kemudian tulah ketujuh, hujan besar dan hujan es turun di tanah Mesir. Belum pernah ada yang seperti itu di seluruh tanah Mesir sejak ia menjadi suatu bangsa. Dan panen dihancurkan untuk Fir'aun dan hamba-hambanya, dan semua siapapun yang tidak kepada Fir'aun, yang tidak firman kepada Tuhan. Keluaran 29:21. Alhamdulillah, penjelasan materi dari saya sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.